bergabung pada pagi hari ini. Dan tentunya hari ini kita akan menghadapi webinar series volume 4 dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Siswa dalam Gempuran Era Digital. Dan saya yakin Bapak dan Ibu peserta webinar pada pagi hari ini sudah siap untuk menuntut ilmu hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Baik, speaker kita hari ini tentunya sangat keren. Ada Ibu Monika Irayati. Selamat pagi Ibu. Hai, selamat pagi semuanya. Iya, Ibu Monika Irayati ini adalah founder dari Iradio Indonesia untuk SMP dan SMA dengan program pendidikan seni dan sains berbasis pembelajaran kontekstual dan juga personalisasi. Kemudian Presisi Indonesia, penguatan karakter siswa melalui kreasi seni, juga adalah tim perumusnya, dan juga perumus Presisi Benoa Bali 2021. Nah, tentunya dalam rangka memeriahkan Dies Natalis IST Akprim Yogyakarta yang ke-50 tahun, kita dengan bangga mempersembahkan webinar series dan podcast bersama dengan 50 pembicara muda, salah satunya adalah Ibu Monika Irayati ini. Webinar series dan podcast bersama dengan 50 pembicara muda yang akan mengangkat berbagai macam tema dan juga dari berbagai lini kehidupan Bapak Ibu sekalian, dari sosial, budaya, kemudian pendidikan, bahasa, seni, sains, dan juga teknologi. Webinar series volume 1 sudah sukses terlaksana dengan pembicara kemarin Lela Rosa dan juga Arif Budiman. Kemudian webinar series yang volume 2 juga sudah terlaksana dengan lebih dari 130 peserta dengan pembicara Ernesta dari Space English dan juga Tristan Suhardian dari Ada Kami tentang lancarin speaking berbahasa Inggris. Dan kemarin waktu webinar volume 3 seputar public speaking bersama dengan Awang Ajiwasita dan Vira Sasmita. Nah, webinar series volume 4 ini bakal lebih menarik tentunya untuk para pendidik sekolah menengah, kejuruan, dosen, dan juga orang tua. Webinar series volume 4 mengangkat tema seputar pentingnya pendidikan karakter di era pandemi bersama dengan pakarnya Ibu Monika Ira. Baik, sebelum kita mulai webinar series volume 4 hari ini, saya akan bacakan sedikit tentang kurikulum vitae dari Ibu Monika Ira pada pagi hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Tentunya saya akan mengingatkan nantinya link presensi akan dibagikan di kolom komentar, jadi Bapak dan Ibu tinggal tunggu saja, kemudian nanti klik linknya jika sudah tersedia. Baik, Ibu Monika Iriati Irsan, merupakan founder dari Iradio Indonesia, an educational ecosystem yang konsisten di Iradio School of Art dan juga Science. One of the which are characterized by involving students in a process that affects of what and how they learn, including the freedom to develop their own personalized curriculum and efforts learning. Kemudian untuk pengalaman bekerja dari Ibu Monika Ira, yang merupakan founder Pusat Riset Pendidikan Masa Depan 2018 sampai dengan saat ini, founder Iradio Indonesia, School Director, Iradio School of Art, Iradio School of Science April 2006 sampai dengan hari ini, Corporate Communication Manager di PT Holcim Indonesia dari 2004 hingga 2007, Corporate Communication Manager di Alcatel Indonesia tahun 2000 hingga 2004, kemudian merupakan Public Relation Manager di PT Aryo Bimo Laguna Perkasa dari tahun 1996 sampai dengan 1998, dan juga Sales Manager at Borobudur Intercontinental Jakarta 1992 sampai dengan 1995. Baik, langsung saja itu dia kurikulum vitae singkat dari Ibu Monika Irayati. Langsung saja Bapak Ibu kita persilahkan kepada Ibu Monika Irayati untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Silakan Ibu. Oke, dengan Kak Hawa ya. Saya tersanjung loh ya, tiba-tiba diundang jadi pembicara muda. Baik, oke ini jadi saya ini ya izin share screen ya. Saya Boleh. coba untuk sebentar ya. Mungkin saya menyapa dulu nih yang hadir hari ini. Apa kabar Ibu Bapak semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Oke, sebentar. Sudah terlihatkah? Sudah Bu, bagus. Oh sudah ya, alhamdulillah.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak semua ya, atau siapa? Adakah mahasiswa yang hadir di sini? Mungkin ada, mungkin tidak. Jadi di saat saya diajak untuk berbicara di dalam forum ini, waktunya juga tidak terlalu banyak ya. Jadi saya coba memilih-milih nih mana yang sepertinya bisa dibagikan. Tapi di sini ada yang sangat menarik dari judul ini, yaitu terkait dengan penguatan pendidikan karakter di gempuran apa ya, digital ya, era digital. Nah, saya memang sengaja tidak memasukkan ya kata gempuran tadi gitu ya, tapi kita langsung saja bagaimana yang bisa kita lakukan di era digital gitu ya, sebagai tadi ya pendidik, sebagai orang tua. Nah, saya memberikan hashtag tiba-tiba besok ini juga hashtag yang apa namanya sudah entah bagaimana kami perkenalkan di tahun 2000 berapa ya, 2000 bahkan di 2015, 2016 ya, kami sudah sangat sering mencoba mengkampanyekan hal ini yang tujuannya adalah membuat kita semua siap ya menghadapi masa depan yang bisa saja berubah tiba-tiba gitu ya. Lalu tiba-tiba pandemi dan ternyata betul-betul besok itu adalah hari ini gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin apa namanya, bentuk ngobrol-ngobrol hari ini saya nggak tahu nih Kak Hawa akan membantu proses tanya jawabnya atau bagaimana gitu ya. Jadi saya diminta untuk memaparkan bagaimana pendidikan saat ini nih seperti apa gitu ya di saat pandemi terjadi, di mana tiba-tiba semuanya berubah kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian bagaimana sikap kita harus menghadapi era digital ini ya gitu ya. Nah, di sini sekilas saja gitu ya, memang di saat tiba-tiba besok atau tiba-tiba saya ingat sekali di bulan apa itu, di bulan Maret, di bulan 2020 ya, tiba-tiba semuanya berubah gitu ya. Kondisi sekolah pada saat itu yang tadinya kayaknya aman-aman aja, tiba-tiba jadi nggak aman gitu ya. Semua harus belajar di rumah dan apa yang mengalami tingkat stres itu bukan hanya anak-anaknya tapi guru-gurunya dan juga tentunya orang tua di rumah, apalagi orang tua dengan anak masih di tingkat ini ya, tingkat dasar atau tingkat menengah. Kalau untuk tingkat universitas sepertinya mudah-mudahan tidak sestres ya, tidak sestres orang tua yang ada di tingkat dasar atau menengah. Ya, nah kemudian yang dilakukan sekolah pada saat itu gitu, karena memang dalam kondisi sangat panik dan bingung adalah memindahkan metode pembelajaran yang tadinya offline menjadi online gitu ya. Jadi ruang-ruang kelas yang tadinya tatap muka kemudian menjadi dimasukkan saja ke dalam Zoom dan Google Meet yang tentu saja gitu ya mengakibatkan banyak apa ya, banyak reaksi di situ ya, karena guru-gurunya pun bingung gitu ya. Nah ternyata dengan kondisi yang tiba-tiba besok itu terjadi, tantangannya baru kita sadari anak-anak kita gitu ya, atau mungkin apa namanya yang dialami oleh teman-teman yang mungkin hadir sebagai pembelajar terkait dengan kemandirian. Ternyata kita sudah lama sekali sekolah kita ini tidak membuat kita ini mandiri belajar gitu ya. Mandiri belajar itu artinya bukan kalau ada PR dikerjakan tanpa harus disuruh, nggak seperti itu. Mandiri belajar itu lebih kepada bagaimana kita sebenarnya tahu tujuan belajar kita apa dan kita harus belajar dari mana dengan cara seperti apa gitu. Dan ternyata pandemi ini membuktikan sistem sekolah tidak membuat anak-anak itu menjadi mandiri dalam belajar ya, karena begitu gurunya tercabut ya dari posisi yang tadinya tatap muka, bingung, lost, saya harus ngapain nih gitu ya. Apalagi peran orang tua ya, yang seringkali secara umum banyak orang tua yang merasa bahwa peran pendidikan itu saya serahkan lah ya ke sekolah. Begitu kemudian dibalikan ke rumah, bingung juga ya. Dan kemudian teknologi di sini dilihat sebagai tools ya saja, sehingga apa namanya peran teknologi itu tidak terintegrasi dalam proses pembelajaran ya. Jadi tantangan-tantangan ini ternyata terjadi ya, apalagi kita tidak harus bicara akses dan sebagainya. Untuk di tempat-tempat di mana akses itu ada terhadap teknologi itu pun menjadi masalah gitu ya. Nah, ini sebenarnya. Jadi pada saat kita menghadapi situasi ini gitu ya, kita perlu mendefinisi ulang gitu. Sebenarnya tujuan dari sistem pendidikan yang saat ini nih harusnya bagaimana? Karena terbukti emang tidak relevan gitu di zaman yang berubah dengan sangat cepatnya ini, betul nggak sih gitu ya? Nah,
Ini kalau Ibu dan Bapak, teman-teman, coba googling ya, sekolah itu apa sih gitu ya. Nah ini saya dapatkan dari 3 sources nih ya, dari Wikipedia, dari Webster, dari Oxford, di mana kata kunci yang didapatkan di saat kita mencoba mencari definisi sekolah adalah instruksi. Ya, yang artinya tempat di mana guru memberikan instruksi kepada murid, murid menerima instruksi. Lalu bagaimana kita mengharapkan anak-anak kita mandiri kalau basis mereka untuk bergerak harus diinstruksi gitu kan. Gitu. Jadi ini definisi sekolah nih ya secara umum, bahkan kalau Ibu dan Bapak coba googling, inilah yang dijawab oleh Mbah Google ya terkait dengan apa itu sekolah. Nah, sementara ya sistem sekolah ini kan berharap semua orang itu diukur dengan kemampuan dan keterampilan yang seragam. Ya, sementara anak-anak kita, dan kita tahu kita nggak ada yang seragam gitu ya, dan ini yang sebenarnya menjadi isu gitu ya, bagaimana penyeragaman itu menjadi salah satu hal yang cukup fundamental gitu ya, membuat anak-anak kita atau kita gitu ya tidak berkembang gitu sesuai dengan keunikan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, yang menarik adalah di saat kita melihat bagaimana Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, memberikan statement ini gitu ya, yang menyatakan bahwa pendidikan Indonesia hendaknya memerdekakan murid-muridnya gitu ya. Nah, kalau kita bicara memerdekakan, terus bagaimana gitu ya dengan sistem pendidikan kita, padahal ini yang diharapkan oleh beliau sebagai tokoh pendidikan. Nanti kita bicara ya bahwa sebenarnya negara ini sudah banyak sekali melakukan transformasi pendidikan ya, terkait dengan mengembalikan hak belajar itu kepada anak sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek gitu ya. Nah, kalau ditanya nih perkembangan dari sekolah gitu ya, dari tahun ke tahun, zaman ke zaman gitu ya. Kita dulu tahulah Ibu dan Bapak, teman-teman kita ada di sebentar ya saya pakai ini. Zaman di mana era industrial ya, bahwa semuanya memang harapannya untuk link and match-nya untuk tenaga-tenaga yang bisa bekerja sebagai buruh gitu ya, sehingga kebutuhan untuk bisa bekerja di dalam pabrik gitu ya, atau di dalam industri-industri yang memang pada saat itu ada, membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang nurut gitu ya. Ya kalau bisa kerja di pabrik terus kemudian tidak sesuai SOP kan bisa berantakan ya gitu ya. Lalu kemudian kurikulumnya di generalize ya, tidak melihat keunikan dari setiap anak, karena memang semuanya basisnya adalah bagaimana sekolah di running itu selayaknya di zaman industri itu ya gitu. Jadi kayak assembly line gitu. Lalu kemudian learning goals-nya atau tujuan belajarnya tentunya sesuai dengan tuntutan industri pada saat itu ya, makanya tesnya di standardize. Nah, sekarang ini kita ada di zaman sekarang nih ya. Alhamdulillah negara sudah membuat banyak sekali transformasi pendidikan, sehingga kita sekarang sudah ada, menurut kami gitu, udah masuk ke dalam era modern nih ya. Tentunya lebih banyak choices gitu dengan kurikulum-kurikulum yang diperkenalkan oleh kementerian saat ini gitu ya. Ada yang compulsory dan ada yang pilihan-pilihan gitu ya. Meskipun learning goals-nya tetap sebagai standar, mengacu kepada standar industri gitu ya. Meskipun udah ada tambahan dikit nih ya, dari kementerian sendiri mengatakan bahwa sekolah boleh syarat kelulusannya berbasis portofolio. Wah, itu menarik ya. Gitu. Nah, sebenarnya yang kami perjuangkan adalah bagaimana kami melihat kepentingan dari membuat pendidikan itu terpersonalisasi gitu ya, karena setiap dari kita itu memang berbeda-beda gitu. Bagaimana yang diharapkan ini setiap dari anak-anak ini bisa menentukan tujuan belajarnya sendiri gitu ya, dan membangun sekolah atau tempat belajarnya, membangun kurikulum sesuai dengan kebutuhan tujuan belajarnya. Nah, learning goals, karena kita nggak tahu sebenarnya industri atau bentuk dunia yang akan dialami itu seperti apa, karena perubahannya sangat cepat, hendaknya adalah open ended gitu. Ini yang kami percaya gitu ya. Jadi basis dari tujuan pendidikan itu open ended, dalam arti setiap anak itu kalau bisa gitu ya menentukan ya sebenarnya apa yang mau saya lakukan gitu ya. Jadi basisnya portofolio. Jadi kalau ditanya apa sih yang kami perjuangkan, kalau tadi dari kakak yang tadi memperkenalkan, saya dari Erudio Indonesia, ini kami memperjuangkan bagaimana
pendidikan itu hendaknya terpersonalisasi gitu ya. Nah, untuk kami di Erudio Indonesia gitu ya, bahwa prasyarat untuk belajar dengan bahagia, karena kami penting sekali nih untuk mengartikan kata bahagia di sini ya. Kalau KHD sendiri mengatakan hendaknya tujuan pendidikan itu menghantarkan anak-anak itu untuk selamat dan bahagia. Jadi bukan hanya tujuannya, tapi prosesnya pun harus bahagia gitu ya. Nah, prasyarat bahagia ini apabila gitu ya, setiap dari anak-anak ini memiliki hak untuk bisa menjadi dirinya sendiri, belajar sesuai dengan caranya sendiri, dan memiliki ruang untuk bisa menentukan tujuan dan perannya di lingkungan yang dipilihnya sendiri gitu ya. Jadi basisnya dari dalam diri si anak ini yang dikeluarkan ya. Kalau KHD mengatakan bagaimana peran kita sebagai pendidik gitu ya, menjaga ya tumbuh kembangnya kodrat sang anak. Itulah ini yang dimaksud gitu ya. Jadi namun gitu ya di dalam sistem sekolah yang secara umum hak dan kebebasan ini seringkali tidak terfasilitasi ya, bahkan hingga hari ini ya meskipun masih jauh nih PR-nya ya, meskipun transformasi sudah dilakukan gitu ya. Jadi ini hal yang kami percaya ya terkait dengan belajar itu harus bahagia. Nah, kita membayangkan ya, bukan membayangkan ya, kami percaya bahwa setiap dari anak-anak ini perlu bisa menentukan ukuran kesuksesannya sendiri ya. Kalau tadi melihat pilihan-pilihan binatang yang ada, bagaimana kita berharap seorang ikan gitu ya untuk diukur sebagai monyet gitu yang harus memanjat pohon gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang kita coba bangun di dalam ekosistem belajar di tempat di mana saya membangun sekolah tersebut ya, Erudio Indonesia. Nah, ini sedikit perkenalan terkait dengan Erudio Indonesia. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa kami ini sebuah sekolah setingkat SMP dan SMA gitu ya, berbasis seni dan sains, di mana anak-anak di Erudio Indonesia itu merespon isu dan potensi yang ada di sekitarnya gitu ya, dan kemudian di proses belajar yang dilakukan berbasis riset, berbasis project gitu ya, dan kami percaya itu tadi bahwa setiap anak itu berbeda-beda dan setiap anak itu berdaya, dan kemudian setiap anak itu memiliki hak suara yang sama dengan siapapun yang ada di ekosistem belajar di Erudio Indonesia gitu ya. Jadi kami menyatakan bahwa di Erudio Indonesia ini semuanya setara. Nah, kami melihat bahwa tidak ada peraturan yang dibuat oleh sepihak. Jadi semuanya berbasis kesepakatan ya, konsensus gitu ya, musyawarah dan mufakat gitu. Tidak ada kurikulum kelas yang seragam. Jadi kurikulum itu berbasis dari kebutuhan belajar sesuai dengan tujuan belajar yang ditentukan oleh anak gitu ya, dan difasilitasi oleh orang dewasa yang ada di sekolah tersebut ya. Bahwa setiap anak punya hak untuk bisa menentukan tujuan belajarnya masing-masing dalam bentuk proyek. Ya, jadi di sini letak lokasi kami ini ada di Kabupaten Bogor gitu ya. Di dekat kalau Ibu dan Bapak atau teman-teman ada yang pernah dan sering Jakarta gitu, letaknya tuh tepatnya dekat dengan Serpong, kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, lalu di sini ya saya tadi sekilas ya tentang bagaimana kondisi pendidikan secara umum, lalu kemudian saya memperkenalkan bagaimana saya menyikapi pendidikan ya dalam konteks sekolah kami gitu ya. Kemudian kita coba lihat nih sesuai dengan judul yang diberikan ya. Bagaimana nih kita bisa membangun karakter di dalam gempuran katanya dunia digital ya. Ada gempurannya. Nah, kalau kita melihat bahwa perkembangan era digital ini kan, kalau ini saya mengambilnya di situsnya Kemdikbud ya, bahwa sebuah era di mana zaman itu sudah berubah gitu ya, mengalami kondisi yang sangat cepat. Kalau misalkan yang masih ingat bahwa sebelum ada komputer kita startnya dengan mesin ketik gitu ya, tiba-tiba lahir internet gitu, tiba-tiba lahir telepon selular, dan itu berkembangnya dengan sangat cepat gitu tanpa kita bisa menyetopnya gitu, karena memang kondisinya seperti itu. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana gitu ya kita menyikapinya. Yang menarik Ibu dan Bapak, apabila Ibu dan Bapak meriset ya atau melakukan inilah ke Google terkait dengan dampak teknologi digital gitu ya, tanya ke internet. Entah bagaimana
keluarnya itu selalu hal-hal yang sifatnya negatif gitu ya, seperti dampak literasi dampak teknologi pada anak gitu ya, terus kemudian efek paparan layar gitu ya, terus kemudian bagaimana dampak negatif gitu. Rata-rata itu memberikan persepsi yang tanda kutip gitu ya, mengerikan gitu ya, bahwa nih bagaimana nih kita harus menyikapinya gitu ya. Jadi ini yang justru jadi sangat menarik ya, bagaimana terus kemudian kita sebagai orang dewasa atau kita sebagai pendidik atau bahkan kita sebagai pembelajar gitu ya, melihat persepsi yang digempurkan ya, digempurkan nih bahasa katakunya, digempurkan oleh society atau oleh media, bagaimana dampak teknologi ini lebih condong kepada hal-hal yang sifatnya kok negatif gitu ya. Namun salah satu riset gitu yang dilakukan OECD gitu, ini riset di tahun 2019 mengatakan bahwa riset terkait dengan dampak-dampak teknologi kepada perkembangan anak itu masih belum valid gitu ya, jadi masih work in progress ya. Nah, di sini disampaikan unfortunately gitu ya, banyak negara gitu ya fokusnya di risk-nya saja gitu ya, lebih kepada risk. Ya, jadi fokus membuat kebijakan-kebijakan berbasis dari resiko-resiko yang tadi itu ya, bahwa semuanya memiliki seperti tantangan-tantangan gitu ya. Dan kemudian sering sekali gitu media itu memberikan itu tadi false association gitu antara bagaimana teknologi digunakan dengan perkembangan anak. Ya, jadi ini menarik sekali ya, bahwa hal ini ada di depan mata kita gitu. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Tantangan itu penting untuk kita sikapi gitu ya, karena nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan karena memang itu yang harus kita hadapi. Karena eranya ada di situ gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya, sebenarnya apa sih yang terdampak dari proses belajar atau kultur belajar yang ada di era digital ini gitu ya. Kalau kita melihat nih, anak-anak sekarang gitu ya, kalau misalkan teman-teman mahasiswa punya adik gitu ya, atau ibu dan bapak memiliki anak di rumah, pada saat anak-anak kita terpapar atau mempelajari atau teknologi digital itu sering kali atau biasanya itu terjadi secara informal, betul nggak? Mereka belajar dengan sendirinya, ya berbasis dari keingintahuannya gitu ya, tanpa perlu ada guru yang perlu ada guru yang memberikan instruksi-instruksi, itu udah keluar di dalam dirinya, dan emang itu bisa respon dan feedback yang diberikan oleh dunia digital itu segitu cepatnya untuk anak-anak gitu ya. Nah, sementara mereka kemudian perlu untuk ada di dalam dunia yang dalam tanda kutip gitu ya, offline gitu ya, offline. Yang mana seringkali dan mungkin secara umum gitu ya, sekolah-sekolah itu belum mengadopsi kultur belajar anak-anak di era digital gitu. Ya, sehingga ada gap di situ. Ya. Dan tentunya kita perlu melihat bagaimana memahami juga ya, bukan hanya memahami tapi juga menyelami gitu apa yang sebenarnya kultur belajar yang berubah dari anak-anak yang belajar di era digital ini gitu, yang seringkali terdiskoneksi gitu sama sekolah. Ya, pertanyaannya adalah apakah kita yang perlu menyesuaikan atau anak-anak menyesuaikan dengan cara kita gitu ya. Sementara kita perlu menyadari secara sadar gitu masa depan anak-anak kita ada di sini gitu ya. Yang seringkali kalau misalnya orang tua dihadapkan dengan pilihan, aduh anak saya ini kok sibuk sekali di dunianya yang sini gitu ya. Nah, jangan-jangan ya anak kita yang kita anggap tidak belajar dan tidak produktif itu sedang menyiapkan masa depannya gitu ya, dengan apa yang dia lakukan sekarang gitu. Nah, ini saya sedikit saja untuk nanti saya akan memaparkan ada satu riset gitu ya di perguruan tinggi terkait dengan bagaimana proses belajar menggunakan web 2.0 ya, sosial media itu baru 2.0 ya, belum web 3. Tapi sedikit saya memberikan paparan. Ini Kak Halwa kalau waktunya sudah harus selesai diingatkan ya. Diingatkan ya. Jadi saya sedikit menjelaskan bagaimana sih proses belajar yang kami di Erudio Indonesia coba adopsi untuk
mendekatkan ya, mencoba untuk memberikan connection terhadap kultur belajar anak-anak di era digital ini gitu. Jadi tentunya Ibu dan Bapak, teman-teman sering sekali sekarang ya, sering mendengar kata blended learning, benar nggak sih? Ya, jadi apa namanya, seringkali diartikan blended learning itu adalah online dan offline gitu ya. Nah ini pengertian umum, definisi umum yang saya dapatkan dari source ini ya, www.blendedlearning.org, itu bisa dilihat ya, bahwa part online ya, di mana masih apa namanya ada elemen control untuk waktu, tempat dan path dan pace dari pembelajaran ya, jadi online gitu ya. Lalu kemudian part away from home gitu. Jadi ini bentuk pembelajaran yang apa namanya di sekolah gitu ya, jadi di luar sekolah gitu ya. Kemudian along learning path gitu. Jadi apa learning path yang bisa dikoneksikan gitu ya untuk murid-murid agar terintegrasi di dalam proses pembelajarannya. Ini definisi umum tentang blended learning dari source yang saya dapatkan gitu ya. Nah, kemudian kami mencoba memaknai ya blended learning bahkan dari tahun itu tadi, dari awal Erudio ada itu di 2006, tapi kami menjadi sekolah berbasis seni dan sains itu di tahun 2012. Dan kami menerapkan blended learning ini bahkan sebelum pandemi terjadi gitu ya. Ini yang kami percaya. Blended learning ini adalah perpaduan dari belajar mandiri, self learning dari si anak, bisa online, bisa offline gitu ya. Lalu kemudian diblendedkan dengan assisted learning. Jadi di sini masih ada peran guru atau mentor di dalam memberikan asistensinya atau memberikan pembelajarannya ya. Jadi kombinasi antara self learning dan assisted learning itu makna dari blended learning yang ada di Erudio Indonesia gitu ya. Jadi online dan offline itu bukan menjadi isunya gitu ya. Jadi karena keduanya itu bisa dilakukan dalam format online maupun offline. Oke, dan berikutnya adalah dikombinasikan along learning path ini bagaimana mengkonekkan ya anak-anak kepada ekosistem belajar sesuai dengan learning path dari setiap anak. Ya, itu terintegrasi dari proses belajarnya. Gitu ya. Nah, ini pemaknaan blended learning nih. Nanti karena seringkali ada miskonsepsi ya blended learning itu online dan offline aja itu udah blended learning gitu ya. Nah, di sini kalau sedikit banyak saya hanya sekilas saja proses belajar apa sih yang kemudian ada di Erudio gitu ya. Bahwa kalau model-model dari blended learning ini ada istilahnya ya station rotation ya. Jadi kalau di Erudio ini proses belajarnya ada ruang-ruang kelas gitu ya. Ini bisa dilakukan dalam online dan offline gitu ya. Jadi kelas itu dibagi menjadi beberapa station gitu ya untuk bisa melakukan riset-riset mandiri gitu yang dilakukan. Ini juga bisa offline dan online gitu ya. Kemudian kelas diakhiri dengan diskusi di kelompok ya, bisa online bisa offline gitu ya. Nah, terus kemudian berikutnya adalah di Erudio juga sebentar ini kenapa tidak bisa. Oke. Nah, lab rotation ya. Lab rotation ini juga menjadi salah satu model di blended learning gitu ya. Bahwa akses ke workshop-workshop itu ada di anak-anak ini gitu ya. Jadi mereka bisa masuk akses ke workshop tempat mereka bisa berkarya, bisa dalam bentuk offline, bisa dalam bentuk online gitu ya. Masuk ke master kelas ya sesuai dengan schedule. Ini ada schedule-nya. Jadi basisnya masih kelas gitu ya. Gitu. Lalu berikutnya di sini ada individual rotation. Nah, ini mungkin yang sangat menarik ya bahwa ini berbasis kelas-kelas pilihan ya. Anak-anak jadi di Erudio itu dibuka kelas-kelas yang memang pengajarnya atau kita menyebutnya spesialisnya itu bisa sangat beragam ya. Jadi anak-anak bisa memilih kelas-kelas yang sesuai dengan kebutuhan proyeknya si anak. Kalau memang pilihannya itu tidak ada gitu ya, anak boleh membuka kelas gitu ya. Kayak ini di foto ini anak membuka kelas, belajar bersama-sama gitu ya. Dan tentunya Erudio juga membuka nih ya kelas-kelas atau interaksi anak-anak dengan spesialis-spesialis atau guru-guru yang ada di mana-mana gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan tujuan belajarnya gitu ya. Nah, kemudian flip class. Kalau ini flip class udah banyak sekali nih pasti yang melakukan ya. Jadi bagaimana sebelum masuk ke kelas gitu ya, ada proses belajar dulu gitu ya. Dan ada pembelajaran mandiri yang dilakukan sebelum masuk ke ruang-ruang kelas gitu ya. Oke. Lalu nih flex ya, flexible hours nih gitu. Jadi
kalau karena kami membuat metode pembelajarannya adalah project based, maka metode flex ini bagaimana setiap anak itu bisa menentukan tujuan belajar dan mengelola waktu yang sesuai dengan pace-nya anak. Gitu ya. Jadi proses monitoring dan penilaian oleh spesialis-spesialis atau fasilitator yang ada di sekolah itu melalui jurnalnya mereka dan melalui peer learning gitu ya. Nah, ini salah satu yang memang menjadi ciri khas ya di Erudio, bahwa semuanya basisnya flex hours gitu ya, tergantung dari kebutuhan setiap anak. A la carte ya, metode ini untuk bisa jadi hal-hal yang dibutuhkan oleh anak untuk bisa menyelesaikan ya tujuan belajarnya itu tadi ya kan, berbasis project. Jadi bagaimana anak-anak ini punya akses ya terkait dengan konten dan material, bisa offline dan bisa difasilitasi juga oleh guru untuk mendapatkan materi-materi selayaknya hal-hal yang dibutuhkan. Jadi a la carte, sesuai gitu ya, personalisasi gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi proses belajar seperti ini sangat memudahkan untuk anak-anak yang melakukan pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini sebenarnya hal yang masih menjadi PR besar gitu di sekolah kami ya, bagaimana membuat kehadiran dalam fisik itu gitu ya, itu berupa basisnya kebutuhan gitu ya. Itu sudah terlaksana dari awal Erudio berdiri, bahwa pertemuan fisik itu sesuai dengan kebutuhan anak. Namun yang jadi PR-nya adalah bagaimana membangun interaksi dengan berbasis teknologi itu bisa memfasilitasi kebutuhan ini. Ini yang masih menjadi PR yang masih belum masih work on progress kalau gitu istilahnya ya. Nah, ini sekilas saja ya proses belajar. Nah, ini saya mendapatkan ini dari sebuah jurnal gitu ya. Judulnya adalah Social Media Learning Activities ya, Implication for Design. Jadi ini sebuah riset dan observasi yang dilakukan di sebuah universitas di Amerika gitu ya, yang mana fakultas-fakultas di dalamnya itu mengintegrasikan gitu ya teknologi sosial media di dalam pembelajarannya ya. Nah, kemudian riset atau observasi ini kemudian mengukur proses belajar itu menggunakan taksonomi Bloom gitu ya, untuk yang original dan yang digital, dan kemudian melihat tipe-tipe pengetahuan yang terjadi selama pembelajaran berlangsung gitu ya. Nah, kemudian yang menarik adalah hasil risetnya penggunaan teknologi sosial media yang seperti yang disampaikan ini ya, social media learning activities menggunakan wiki, itu bisa mengakomodir kebutuhan tingkat kognitif all levels di taksonomi Bloom gitu ya. Lalu bentuk pembelajaran menggunakan blog itu juga ternyata bisa memfasilitasi semua level dari taksonomi Bloom ya. Kalau taksonomi Bloom kan itu dimulai dari menghafal, sampai kemudian menganalisis gitu ya, sampai kemudian bisa meng-create gitu ya. Bayangkan dengan kegiatan wiki dan blog itu, all levels itu ternyata bisa terpenuhi gitu ya. Dan kemudian microblog dan Twitter gitu ya bisa memenuhi level kognitif remembering tadi ya, understanding dan analyzing. Menggunakan podcast ya, itu bisa masuk ke tingkat creating, applying dan remembering ya. Media editing dan sharing bisa masuk ke creating, understanding dan remembering gitu ya, dengan tipe type of knowledge yang kemudian terjadi gitu ya, itu juga ternyata cukup efektif gitu ya untuk bisa mendevelop itu semua. Namun hasil dari riset ini mengatakan dosen-dosen yang mengintegrasikan pembelajaran teknologi sosial media di proses pembelajarannya itu pun sebenarnya tidak memikirkan bahwa proses belajarnya itu bisa dikaitkan dengan peningkatan kognitif gitu ya. Jadi pada saat dilakukannya secara spontan saja, karena memang biasanya dosen-dosen atau fakulti yang menggunakan teknologi sosial media ini adalah memang mereka yang terbiasa dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan teknologi sosial media. Lalu kemudian pada saat diberitahu efek dampaknya itu bisa punya pengaruh terhadap level of cognitive dan type of knowledge gitu ya, disitulah baru mereka menyadari, oh ternyata ini perlu juga ya pendekatan pedagogi gitu ya di dalam menerapkan teknologi sosial media di dalam situ. Ya.
Lalu ini hanya memberikan gambaran ya bahwa bagaimana ternyata teknologi sosial media itu ini baru tadi ya web 2.0 ya sosial media. Kita belum bicara web 3.0 yang kita sendiri nggak tahu gitu ya bagaimana. Dan itu kita perlu harus beradaptasi ya terus mengejas diri kita ya untuk bagaimana kita mengkoneksikan kultur belajar anak-anak ini dengan apa yang kita lakukan di ruang-ruang kelas kita gitu ya. Karena ini saya suka sekali dengan quote. Jadi ini quote ini yang terresonansi gitu untuk saya ya bahwa mengajar di era digital ini artinya kita mengajar kebutuhan masa depan yang kita sendiri sebenarnya tidak tahu. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah apa yang bisa kita siapkan diri kita untuk selalu relevan ya dengan zaman di mana anak-anak ini dan kultur belajar anak-anak ini ada di mana saat ini gitu. Ya. Ini mungkin sedikit ya saya ini kan tantangan-tantangan tentunya seperti saya sampaikan bahwa tantangan ini tidak bisa dianggap bukan pilihan gitu untuk tidak dihadapi karena ini emang zaman yang memang sudah harus kita lalui dan ini adalah masa depan untuk anak-anak kita gitu ya. Ya tentunya ya tantangan yang perlu karena memang kultur belajar di era tadi ya, gempuran tadi, itu banyak distraksi, makanya penting sekali untuk menumbuhkan disiplin diri. Nah, disiplin diri ini ada apabila gitu ya, tujuan belajar atau tujuan dari apa yang ingin kita pelajari itu relevan dan kontekstual dengan si pembelajar. Ya, maka dia akan bisa melihat bagaimana saya bisa mengatur waktu ya untuk mencapai apa yang menurut saya penting gitu ya. Gitu. Nah, tentunya interaksi sosial ini juga menjadi sebuah tantangan ya. Itu seperti saya sampaikan di Erudio, bagaimana kita perlu belum secara optimal gitu ya memfasilitasi kebutuhan interaksi sosial di saat tidak ada pertemuan fisik di situ. Gitu ya. Dan tentu pengelolaan waktu. Ini juga basisnya tadi saya sampaikan ya. Bagaimana nomor satu adalah membantu anak-anak kita itu menemukan ya tujuan belajarnya. Sama seperti kita, begitu kita sudah terkoneksi gitu ya, relevan dengan apa yang ingin kita capai atau ingin kita pelajari, tanpa ada yang menggusah-gusah, kita udah dengan sendirinya gitu ya akan mengatur waktu kita secara efektif ya agar bisa mencapai tujuan yang ingin kita capai. Ya, nah ini juga jangan main-main ya terkait dengan mental health dan cyberbullying ini nyata adanya gitu ya, karena itu tadi banyak hal yang riset juga mengatakan bahwa salah satu dampak yang cukup berpengaruh terhadap kondisi anak-anak kita di era digital ini adalah itu tadi ya mental health dan cyberbullying ini. Oke, nah kita bicara tadi pertanyaan pendidikan karakter, apa yang bisa dilakukan kalau saya lihat di tornya ya, pemerintah, terus kemudian orang tua dan pendidikan gitu ya. Mungkin saya perlu memperlihatkan ya secara istilahnya pendidikan dalam konteks politik ya atau pendidikan dalam konteks negara gitu ya. Saat ini negara sudah menentukan bahwa tujuan pendidikan ini sistem pendidikan ini untuk bagaimana menumbuhkan ya karakter-karakter profil pelajar Pancasila gitu ya. Ini dalam konteks negara seperti ini gitu. Jadi transformasi pendidikan yang sudah dilakukan oleh negara gitu ya melalui program-program intervensi sekolah penggerak, intervensi ke kampus-kampus melalui kampus Merdeka, intervensi ke SDM pengajar melalui pendidikan guru penggerak dan Merdeka Mengajar platform ini konteksnya konteks negara ya. Terus kemudian ada juga presisi yang tadi saya sampaikan gitu. Ini bukan bekerja sama. Ini adalah program yang diinikan oleh kementerian gitu ya dari Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk membuat bagaimana sekolah-sekolah itu menerapkan pembelajaran kontekstual terhadap anak dan kontekstual terhadap lingkungan sekitar sehingga apa yang dihasilkan anak sebagai tujuan belajarnya adalah karya yang relevan dan kontekstual dengan kebutuhan yang masyarakat yang ada di sekitarnya kurang lebih begitu ya. Lalu kemudian ada pendidikan karakter di Jawa Barat. Jadi sebenarnya arah dan transformasi pendidikan yang sedang dilakukan saat ini oleh negara ini sudah sangat memberikan titik terang ya, memberikan harapan-harapan gitu bahwa saat ini negara alert gitu terhadap kebutuhan belajar dengan kultur belajar yang memang kemudian
tumbuh karakter-karakter yang bisa menyiapkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang tangguh gitu ya untuk menghadapi masa depan, kurang lebih begitu. Jadi ini yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau di Erudio gitu ya, terkait dengan bicara pendidikan karakter, kami sebut sebagai siklus belajar ya. Bagaimana siklus belajar di Discovery ini bicara terkait dengan kemampuan anak untuk bisa menerima diri sendiri, kemudian masuk ke exploration, kemampuan anak untuk bisa keluar dari zona nyamannya, open minded gitu ya, kemudian siklus untuk presentation, bagaimana berempati, bisa mendengar gitu ya, lalu kemudian personality, bagaimana setiap anak itu belajar untuk bisa persisten ya terhadap mentrainingkan keunikan dirinya, dan kemudian bagaimana setiap anak itu memiliki kemampuan untuk bisa memberikan yang berdampak gitu ya, bukan hanya terhadap dirinya tapi kepada orang lain. Jadi kalau kita bicara karakter tadi negara, nah ini apa yang kami lakukan di Erudio dengan tentunya dengan nilai-nilai yang kami percaya akan membantu anak-anak ini bisa produktif di ekosistem belajar seperti Erudio. To trust gitu, karena kami believe bahwa agar anak-anak ini bisa belajar dengan baik ya, untuk bisa produktif, perlu trust dulu gitu ya. Ini sangat bertentangan dengan nilai yang mungkin yang saat ini ada. Distrust dulu until proven otherwise. Kalau di Erudio, gimana bisa saling belajar kalau kita tidak trust. Jadi trust first until proven otherwise. Gitu. Terus share gitu ya. Dan to act ini sebagai tujuan dari pendidikan untuk the benefit of society. Intinya begitu sih. Tapi ini sedikit saja terakhir ya Kak Halwa, terkait dengan peran orang tua, peran kita nih, orang dewasa. Kalau saya melihatnya kan banyak sekali, tapi ini yang paling penting sih. Selain memahami, kita menyadari gitu bahwa masa depan anak-anak kita memang ada di dunia digital gitu ya. Jadi kita perlu tahu apa yang ada di sana gitu. Sehingga kita perlu tahu bukan hanya tools-nya, tapi kulturnya kita perlu tahu ya. Itu juga sangat sangat penting ya. Ini hanya sekilas saja gitu ya. Hal-hal yang mungkin nggak masuk akal di orang dewasa, karena pada saya mendengar salah satu interview dari Ghazali ini di saat dia mendapatkan uang sekian banyak ya, sekitar 1,3 M, hal yang paling dikhawatirkan adalah saya tidak tahu bagaimana saya menjelaskan ini ke orang tua saya. Ya emang ada gap soalnya gitu, gimana dong? Gimana nih tiap hari selfie tapi ternyata dapat uang. Ya ini ya, orang tua yang khawatir anaknya main game terus, ternyata e-sport sudah menjadi industri gitu ya. Dan ternyata sudah ada piala presiden ya. Ya ini juga hal-hal yang kita perlu sadari ya. Dulu siapa sih yang nyangka kita bisa konsultasi ke dokter hanya dengan telepon gitu ya, ke Halodoc gitu ya. Terus kemudian food deliveries, ini saya memaparkan ini di tahun 2018 ya. Nanti food deliveries itu bisa pakai drone gitu ya. Ternyata udah ada sekarang di Jakarta gitu ya, di Tangerang gitu ya. Jadi memang ini udah bukan masa depan, ini masa sekarang gitu. Jadi ini hal-hal yang saya pikir awalnya aman nih kalau dunia seni atau kreatif ya tidak tergantikan. Ternyata enggak juga ya. Ini kalau kita lihat anak saya pernah minta nonton Hatsune Miku ya. Saya tanya, itu apa? Itu konser di mana penyanyinya itu hologram. Dan itu bukan masa depan sekarang gitu. Jadi untuk jadi penyanyi nggak perlu harus berwujud manusia gitu ya. Jadi ini sebenarnya sekilas saja nih Kak Halwa ya, terkait dengan hal-hal yang perlu kita pahami dan sadari ya sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai pendidik gitu ya. Memang inilah eranya mereka ya. Mungkin anak-anak yang belajar Minecraft 10 tahun yang lalu itu menganggap ini hanya permainan, tapi bisa jadi anak-anak yang sudah siap dengan Minecraft pada saat zamannya metaverse udah siap gitu. Ya kan? Gitu. Jadi makanya di saat kita lihat anak kita main-main, jangan-jangan mereka lagi membangun masa depannya gitu. Ya, kita perlu tahu gitu bagaimana mereka saling terkoneksi ya. Jadi di Minecraft ini ada komunitas namanya Flash Team yang perannya dan tugasnya masing-masing ini adalah membuat jalur-jalur kereta api ya. Dan mereka saling ini, kemudian ada Roblox ya. Ini kemudian ini juga menarik nih Twitch ya. Hal baru yang perlu kita pahami ya, anak-anak ini ada di sini sekarang gitu ya. Nah, ini Discord. Saya nggak pernah menyangka
Discord itu sebegitu besarnya gitu ya, bahwa bisa belajar bareng, bisa berkolaborasi bareng gitu ya, bahkan membuat project-project bareng dengan menggunakan platform Discord gitu. Gitu. Ya, jadi ini yang menjadi awalnya saya pikir saya perlu menyiapkan dunia yang baik gitu ya untuk anak-anak saya, tapi kemudian quote ini menyadarkan saya bahwa mungkin sebagai orang dewasa gitu ya, sebagai orang tua, yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan anak-anak kita gitu ya, agar bisa berdampak baik kepada dunianya ya di masa depan yang kita nggak tahu seperti apa gitu. Mungkin begitu Kak Halwa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada insight atau ada pertanyaan mungkin yang bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Monika Ira atas materinya pada pagi hari ini. Kayaknya kalau misalnya saya ngomong Ibu Monika, tapi masih muda banget gitu ya Ibu Monika ya. Jadi kayaknya manggil Kak Monika aja ya. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan nih Kak Monika yang sudah saya lihat di kolom chat. Pertama akan saya bacakan pertanyaan dari Pak Zazin Sulaiman. Pertanyaannya, mohon bertanya sedikit cerita pendidikan karakter yang saya tahu itu saat masih di TK dan terbunuh saat masuk SD hidup lagi. Saat di SMP, saat jadi pengurus OSIS. Kalau tidak jadi pengurus organisasi, biasanya akan hilang karakter asli mereka. Yang saya tanyakan bagaimana metode terbaik di sekolah untuk memunculkan karakter siswa dan bagaimana cara terbaik untuk mengarahkan siswa untuk lebih suka media online yang lebih bermanfaat untuk pembelajaran daripada game dan membuat berita hoax dan juga kegiatan yang sia-sia. Waduh, ini kayaknya tantangan semua ibu bapak guru dan juga orang tua di rumah nih. Boleh Kak Monika, silakan dijawab dulu pertanyaan yang pertama. Yang pertama sepertinya ini ya, pendidikan karakter seperti apa ya? Karena pendidikan karakter itu kan tidak bisa dipisahkan dalam keseharian gitu. Jadi memang itu harusnya embedded gitu di dalam kultur belajar dari sekolah tersebut gitu ya. Kalau pertanyaannya bagaimana sekolah bisa melakukan itu, ya tadi seperti yang saya sampaikan ya, sekolah perlu sekali untuk menyadari tujuan dari pendidikan itu apa gitu. Karena seringkali kita aja nggak bisa membedakan antara sekolah dan pendidikan. Yang mana tujuan sekolah itu seringkali bertabrakan dengan tujuan pendidikan. Bahwa tujuan pendidikan adalah bagaimana menghantarkan anak-anak kita ini menjadi, kalau bahasanya KHD, selamat dan bahagia gitu ya, dan menjadi bagian dari masyarakat. Sementara tujuan sekolah seringkali adalah pencapaian ijazah gitu ya. Jadi apa namanya, ini dulu nih yang perlu disadari gitu ya oleh kita sebagai orang tua, kalaupun kita tidak bisa mengintervensi sekolah, tujuan mana yang mau kita lebih utamakan gitu. Tujuan pendidikan untuk anak-anak kita atau tujuan administrasi sekolah gitu ya. Nah, apabila itu yang kemudian sudah disepakati di dalam diri kita bahwa memang saya sebagai orang tua hadir untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi manusia yang seutuhnya, ya artinya ya kita perlu melihat bagaimana anak-anak kita ini ada ya menjadi manusia gitu ya. Jadi bukan fokusnya bukan lagi kepada hal-hal yang sifatnya mungkin administrasi tadi gitu. Jadi bagaimana membantu anak-anak kita menemukan tujuan belajarnya, anak-anak kita menemukan tujuan hidupnya gitu. Karena kalau misalkan tujuan hidupnya adalah sekolah, untuk saya itu yang perlu kita tanya ulang kepada diri kita gitu. Karena sekolah itu bukan tujuan, tapi cara menuju sebuah tujuan. Nah itu ya. Jadi kalau saya sih, saya nggak tahu konteks yang ditanyakan ini punya intervensi ke sekolah atau sebagai orang tua gitu. Kalau orang tua itu dulu tanyakan, saya melihat tujuan anak sekolah atau pendidikan untuk anak saya ini apa gitu ya. Nah terus tadi yang kedua terkait dengan digital tadi ya, harus bagaimana. Kalau untuk saya itu tadi ya, nggak ada cara lain ya, kita perlu masuk, kita perlu tahu apa sebenarnya yang ada yang dilakukan oleh anak-anak kita. Dan seringkali kita menganggap remeh-temeh gitu ya, benar nggak sih remeh-temeh, remeh gitu ya, apa yang dilakukan anak-anak kita gitu. Padahal bisa jadi seperti tadi ya, anak-anak yang memulai aktif di Minecraft 10 tahun yang lalu gitu ya, bisa jadi menjadi anak-anak atau orang dewasa atau orang yang paling siap masuk ke web 3.0 gitu. Gitu ya. Jadi bisa jadi yang kita anggap anak-anak kita nggak serius itu sebenarnya mereka lagi mendesain masa depannya. Nah, kalau caranya bagaimana? Mau nggak mau ya kita harus cari tahu gitu kayak tadi ya, ada apa sih sebenarnya gitu. Dan berkomunikasi nomor satu.
berkomunikasi. Dan jangan menjadikan teknologi itu sebagai momok kalau untuk saya ya, kayak aduh ini anak saya terlalu banyak di online gitu ya. Karena dunia anak dengan kulturnya sekarang itu mereka pun nggak bisa membedakan online dan offline itu dunia mereka gitu. Susah untuk kita menggunakan perspektif kita, memaksakan anak-anak kita melihat dengan cara kita. Dan bagaimana anak-anak yang selalu di online gitu ya, terus bagaimana menarik mereka untuk bisa hidup di dalam konteks offline-nya gitu ya. Kita perlu mencari konteks offline yang kita tawarkan ke anak-anak kita itu apa relevansinya dengan si anak gitu ya. Jangan kita memaksakan hal yang kita pikir benar, paling benar untuk anak-anak kita sebelum kita mengetahui sebenarnya apa yang lagi dibutuhkan oleh anak-anak kita. Mungkin itu kali ya yang bisa saya lakukan. Karena nggak ada cara lain untuk kita masuk ke dunianya, kita coba lihat, kita ngobrol dengan mereka. Gitu kali ya. Baik, terima kasih banyak Kak Monica atas jawabannya, semoga terjawab ya. Dan kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak Titus Toto, katanya seperti ini. Berapa jumlah siswa keseluruhan dan gimana menyeleksinya dengan tools dan lain-lain seperti apa? Dan pertanyaan kedua, usia remaja SMP sampai dengan SMA itu adalah fase pencarian diri atau masih suka ikut sana-sini. Bagaimana sekolah atau guru membantu anak menjadi diri sendiri, menentukan cita-cita, tujuan, dan juga perannya? Seperti itu Kak Monica pertanyaannya. Pertanyaannya ke sekolah saya atau ke sekolah pada umumnya ya? Atau bagaimana? Sekolah pada umumnya mungkin? Oh, sekolah pada umumnya. Nah ini tantangannya ya, di saat kemudian, ya tadi saya sampaikan, mudah-mudahan negara sudah membuat kurikulum yang bahasa mereka kurikulum yang memerdekakan. Sehingga fokus guru bukan lagi pencapaian ilusi-ilusi nilai yang tidak memberikan definisi kepada jati diri anak gitu ya, selain pencapaian nilai gitu ya, dan sehingga paradigma yang sekarang lagi dibangun di antara guru-guru adalah bagaimana yang awalnya anak menyesuaikan dengan standar orang dewasa ya, sekarang bagaimana saya sebagai pendidik, sebagai sekolah menyesuaikan dengan kebutuhan anak ya. Itu yang sebenarnya spirit dari yang saat ini sedang di transformasi yang sedang dilakukan ya, menjadikan anak sebagai subjek gitu. Jadi kalau secara umum kita berharap bahwa apa yang saat ini sedang dilakukan ya, transformasi yang dilakukan itu bisa terjadi lebih menyeluruh ya, karena pada saat saya membantu Kemdikbud untuk mendampingi sekolah-sekolah tanda kutip negeri untuk membuat pembelajaran kontekstual, pertanyaan pertama adalah gini, bisa nggak negeri sekolah umum melakukan hal ini? Jawabannya bisa, dan terbukti bisa gitu ya. Nah saat ini memang metode berbasis proyek ini menjadi salah satu cara yang sangat efektif untuk memfasilitasi itu tadi ya, keberagaman, kebutuhan dan tujuan belajar anak gitu. Ya, jadi kalau saya memberikan salah satu contoh sekolah negeri SMP, tingkat SMP di dekat sekolah kami di SMP 3 Negeri Sindur, menerapkan ya pembelajaran kontekstual berbasis proyek, ada 324 anak, ada 324 proyek yang dilakukan oleh anak-anak di kelas 8 gitu ya, dan kemudian guru-gurunya mengintegrasikan mata pelajarannya untuk membuat proses evaluasi dan penilaiannya itu bisa terjadi, dikonversi menjadi angka-angka yang bisa dipertanggungjawabkan di rapot gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya bisa gitu ya. Jadi let's hope gitu ya bahwa memang ini sedang mengarah ke arah sana. Oke, ada feedback-nya dari yang bertanya, Kak Monica, katanya boleh dijawab dengan sekolah Kakak yang luar biasa, katanya gitu, Kak. Ya itu tadi sebenarnya kalau pertanyaannya adalah ke sekolah kami gitu ya, bagaimana memunculkan, nomor satu, setiap awal pembelajaran kami mengajak anak-anak untuk selalu berefleksi ya, melakukan refleksi diri. Apa yang ingin dilakukan? Karena kalau untuk kami gitu ya, berbasis minat dan bakat itu tidak cukup gitu ya. Basis lain yang harus dieksplor di anak-anak itu adalah perasaannya gitu. Rasa gelisah, rasa marah,
rasa sedihnya gitu ya. Untuk kemudian bagaimana dari rasa itu kita ajak anak-anak untuk melihat di dalam dirinya dan kita ajak keluar gitu untuk merespon hal-hal yang mungkin bisa dilakukan gitu ya, bisa isu, bisa potensi gitu ya yang ada di sekitarnya untuk kemudian direspon gitu ya, sesuai dengan apa yang ingin dilakukan. Macam-macam ya. Ada yang merespon bagaimana ya kan anak-anak ini kalau dikasih ruang untuk untuk ditanya tujuan ingin belajar apa, udah jelas pasti beyond kurikulum. Beyond kurikulum. Ada anak yang pengen tahu tentang cryptocurrency. Ada anak yang penasaran tentang bagaimana proses crime scene itu terjadi gitu ya, apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang detektif gitu ya. Mungkin kalau kita dengar dalam konteks ini apaan sih gitu ya, dan tidak melihat serius, itu akan berlalu begitu saja karena kita terlalu fokus kepada capaian-capaian standar yang kita tentukan untuk anak gitu. Ya, jadi memang ruang-ruang untuk kemudian anak bisa menentukan tujuan belajar itu menjadi kunci karena begitu tujuan belajarnya itu didapat gitu ya, disepakati bersama dengan anak, itu motivasi untuk kemudian mengulik untuk belajar itu datang dengan sendirinya gitu. Gitu ya. Jadi makanya di saat tujuan belajar diberikan ruang untuk anak menentukan, kita menyadari keinginan belajar anak itu beyond kurikulum yang kita siapkan. Dan guru-guru yang ada di sekolah itu juga tidak bisa memfasilitasi segitu banyak ragam kebutuhan belajar. Yang artinya kita perlu menyadari peran kita ini bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Nah, bagaimana kita kemudian sebagai orang dewasa memfasilitasi, mempertemukan anak dengan banyak guru yang ada di sekitar gitu ya. Jadi kalau KHD kan mengatakan bahwa hendaknya setiap rumah itu adalah sekolah atau setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang itu adalah guru gitu. Ya, jadi kayak misalkan salah satu anak, saya nggak usah nyebut di sekolah saya lah ya, salah satu anak yang saya tadi sampaikan di sekolah negeri tersebut begitu penasaran dengan kata insecurity gitu. Mengapa insecurity itu banyak banget dibahas sama teman-temannya? Gurunya bingung, saya nggak ngerti psikologi gitu. Lalu yang dilakukan oleh gurunya adalah mempertemukan anak tersebut dengan psikolog yang ada kebetulan di dekat di tempat di mana anak itu berada. Dan itulah sumber belajar anaknya untuk melakukan riset dan sebagainya, gitu ya. Jadi memang ini hal-hal yang perlu dipahami dulu. Kalau untuk saya hal yang paling fundamental itu adalah kita memahami tujuan pendidikan untuk anak-anak kita. Sehingga apabila tujuan sekolah tidak sesuai dengan tujuan pendidikan yang saya pahami, perjuangkan gitu ya. Jangan terus membela yang ngerti nggak sih? Kita perlu itu dulu. Kadang sebagai orang tua kan kayaknya kita udah benar, tapi orang tua lain jangan-jangan saya yang salah gitu ya. Padahal sementara yang kita bela adalah anak kita gitu. Untuk saya menghantarkan anak saya menjadi gitu ya, memahami siapa dirinya gitu. Itu penting gitu ya. Memahami apa potensi yang ada di dalam dirinya, itu penting gitu. Sehingga nanti anak saya bisa berkontribusi sesuai dengan potensinya terhadap hal-hal yang ada di sekitar di mana anak-anak saya nanti akan tumbuh dan hidup di sana. Nah, apabila sekolahnya menjauhkan anak-anak kita dari hal-hal tersebut, perjuangkan untuk kemudian bisa dilakukan itu. Karena bisa, di sekolah negeri bisa. Maka harusnya di tempat di mana sekolah ibu dan bapak berada, kalaupun itu masih belum ada ya coba diperjuangkan gitu, karena memang transformasi pendidikannya udah arahnya ke sana. Begitu mungkin ya. Wah, sekolah. Baik. Tidak terasa Kak Monica ternyata sudah jam 10 lewat. Kita ada di webinar series volume keempat ini. Makasih banyak Kak Monica, hari ini ilmunya sangat bermanfaat untuk Halwa dan juga untuk Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Untuk Bapak dan Ibu yang pertanyaannya belum bisa dijawab pada pagi hari ini, kami mohon maaf atas keterbatasan waktu, tapi boleh keep in touch sama Kak Monica ya, Kak Monica? Boleh dong. Jadi kalau misalkan ada yang mau dibahas, ada yang mau ditanyakan, atau ternyata tergerak untuk membuat bagaimana yang bisa dilakukan oleh orang tua gitu ya, untuk sadar terhadap, kan kalau segini, kan kalau di kesehatan kita perlu punya ini ya, kesadaran konsumen, betul nggak?
Ya, kita tahu Betul. hak kita terhadap sehat apa. Nah, kita perlu tahu gitu hak kita terhadap pendidikan anak-anak kita apa. Nah, itu yang kemudian kita perlu bareng-bareng sebenarnya sesama orang tua untuk memperjuangkan hak pendidikan anak-anak kita gitu ya. Bukan hak sekolahnya ya, hak pendidikannya ya, untuk bisa menjadi diri sendiri gitu, untuk bisa menemukan potensi di dalam dirinya. Kurang lebih seperti itu. Yuk kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Terima kasih Kak Halwa. Halo, Siap. halo. Sama-sama Kak Monica. Oh, Ya, ini ada Pak Variansyah ini loh, dari tadi resen ya Pak Variansyah ya. ya betul. Boleh nggak apa-apa ya? Boleh nggak Pak Halwa? Boleh lah, 2 menit 3 menit lah. Ya boleh ya, 2-3 menit Ya. ya. Oke, selamat pagi Bu Monica. Pagi Pak. Kebetulan saya juga di Jakarta Timur ini. Oh ya. Alumni 81 saya Pak di Akprim. Ya. Nah, saya Alumni tertarik, ya. Iya, saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan tadi, terutama tentang karakter. Ya, karakter siswa. Kebetulan tahun 2008 saya juga topik penelitian saya itu tentang karakter. Jadi saya ingin melihat dengan perkembangan sekarang ini sangat canggih ya, terutama di dalam masa digital. Sangat antusias sekali saya melihatnya. Di mana kalau kita melihat yang berdasarkan Diknas itu kan ada 18 nilai ya, nilai karakter. Ya, ada satu yang tidak religius, jujur, dan seterusnya. Kemudian sasaran ini adalah isu karakter siswa. Lalu solusi, kemudian penguatan karakter. 3 poin kayaknya yang akan bicara. Tapi tadi saya baru melihat itu solusi yang kedua dan ketiga. Yang pertama, isu itu belum terlihat. Karena mungkin fokusnya di situ lebih banyak pada pelaksanaan ketidaksinkronan kayaknya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan di sini, ya, ada 2 pertanyaan. Di dalam kita mengembangkan ilmu karakter, ya, keilmuan tentang karakter ini, apakah ke siswa, ke siapa saja, di situ kita mengaca kepada bagaimana cara mengembangkan pendidikan berkarakter kepada siswa. Jadi bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan, yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat di dunia pendidikan sekarang ini, apalagi di Indonesia ini, menurut pengamatan dan pengalaman Ibu, apakah karakter ini di Indonesia, pendidikan karakter di Indonesia ini sudah berhasil atau sedang menggarap atau baru memulai? Jadi 2 pertanyaan itu. Nah, mungkin sebelum untuk menutup ini, saya sebenarnya dari alumni 781, pengalaman di pendidikan juga ya lumayan, 32 tahun Bu, bekerja dan mendidik. Jadi mulai tahun 82 saya sudah mulai, dan sekarang status saya adalah dosen di Pascasarjana di salah satu perguruan swasta, dan juga di Jakarta seperti di UPI dan lain-lainnya, ada beberapa. Saya dosen terbang ke sana. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa share Bu ya. Saya juga sangat senang sekali, mungkin saya bisa studi nanti di tempat pendidikan Ibu. Boleh dong. Boleh ya. Nah, Iya kita dong. share. Soalnya saya tertarik sekali dengan perubahan karakter ini. Ya, Apalagi dengan budaya segala macam. Mungkin itu ya. Ya, oke. Ya, Mungkin silakan. untuk pertanyaan yang kedua, saya tidak memiliki data yang valid yang bisa saya berikan ya terkait ini udah sampai mana gitu karakter pendidikan Indonesia, karena saya tidak memiliki data itu gitu ya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya bagaimana nih pendidikan karakter, jadi kalau saya melihat apa yang udah diupayakan oleh negara gitu ya tentang pendidikan karakter yang sekarang ini bermuaranya ke profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah, kurikulum Merdeka ini sebenarnya membantu bagaimana pewujudan dari karakter-karakter, menumbuhkan karakter-karakter yang akan muncul sebagai profil-profil pelajar Pancasila. Jadi ini meskipun saya bukan orang yang tepat ya untuk menjawab apa yang harus dan perlu dilakukan atau akan dilakukan atau sudah dilakukan ya terkait dalam konteks yang lebih nasional, tapi dengan kurikulum Merdeka ini salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat project based learning gitu ya, untuk memunculkan si karakter-karakter tersebut. Jadi project-project yang diberikan kepada anak-anak ini untuk merespon gitu ya
bentuk kegotong royongan, merespon bentuk kebinekaan, toleransi, merespon bentuk kemandirian dan sebagainya. Itu salah satu upaya yang bisa yang saat ini memang sedang dilakukan di dalam kurikulum Merdeka yang ada di sekolah-sekolah penggerak gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu yang mungkin bisa saya berikan secara sekilas ya gitu ya. Nah, terus kalau misalkan ditanya ke saya apa yang bisa dilakukan sih sebenarnya untuk bicara pendidikan karakter gitu. Saya tidak melihat pendidikan karakter itu terpisah dari semua proses ya pendidikan yang ada di dalam satu sekolah. Nah, itu yang sebenarnya sekolah itu penting gitu untuk menyadari bahwa saya itu memang sedang membangun ekosistem belajar yang bisa gitu ya menumbuhkan nilai-nilai yang ada di dalam diri anak. Artinya mendesain ekosistem tersebut yang memang akan memunculkan nilai-nilai tersebut. Baik dari bagaimana perilaku atau kesadaran setiap guru terhadap apa yang diucapkan gitu ya, apa yang dilakukan itu adalah salah satu dari hal yang sangat penting untuk diupayakan oleh sekolah-sekolah gitu. Ya karena memang pembentukan nilai itu kan ada di dalam kalau kita ngelihat apa ya gunung es ya Pak ya. Itu Ya, ada ya. di dalam gitu. Nah, di dalam itu yang sebenarnya perlu disadari oleh guru-guru kita bahwa itu mereka kontribusi dalam pembentukan nilai-nilai yang tidak terlihat sebenarnya di dalam diri anak sehingga nanti termunculkan dalam bentuk profil dan karakter. Nah, kalau kita bicara karakter dari konteks KHD, budi pekerti, betul nggak Pak? Budi Betul. dan pekerti biasanya selalu dilihat munculnya sebagai kesopanan. Gitu ya. Kalau anaknya sopan, oh budi pekertinya bagus ya, gitu ya. Sementara yang diberikan pemahaman oleh KHD itu kan bicara budi dan pekerti gitu ya. Budi itu kan cipta rasa karsa dan pekerti. Dan bagaimana kita memfasilitasi proses belajar anak untuk bisa tumbuh ciptanya, pengetahuannya, tumbuh rasanya gitu ya, dan kemudian bagaimana bisa menumbuhkan karsa gitu, kehendak holistik gitu ya, sehingga dari apabila ketiga-tiganya itu terpenuhi oleh anak tanpa rasa terbebani, tanpa rasa terpaksa, karena semuanya basisnya dalam diri, akhirnya akan muncul pekerti di anak gitu, tenaga untuk memunculkannya sebagai sebuah karakter, kan kurang lebih seperti itu gitu. Jadi memang budi pekerti itu seringkali disimplifikasi hanya dilihat sebagai oh bentuk kesopanan, padahal perlu ada yang diupayakan gitu kan ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Pak Far. Nanti mungkin kalau kita ngobrol-ngobrol lagi boleh nih. Boleh. Iya ya. Jadi kita jangan mendikte si anak ya, itu kuncinya. Iya, kuncinya begitu. Ya. Jadi karena Kita support dia. iya, karena kalau dari bahasa KHD gitu ya, di depan menjadi teladan gitu ya. Kalau misalkan konteks sekarang, kalau apabila kita bukan kebutuhan belajar atau kebutuhan keilmuan yang kita miliki tidak sesuai dengan kebutuhan belajar anak, berarti kita perlu menemukan anak-anak kita dengan tulodo-tulodo yang lain gitu kan. Ya. Nah di tengah itu yang paling sulit membangun karsa gitu, Imadio bangun karsa, membangun kehendak dari dalam diri anak, itu yang menantang untuk setiap guru. Bagaimana kita bisa, nah sekarang kita refleksi ke diri kita, apa yang bisa kita punya kehendak apabila apa yang dilakukan itu relevan dan penting untuk kita gitu kan, gitu. Dan kemudian tuturi Handayani gitu kan, kita anak perlu tahu bahwa ada kita yang selalu mensupport. Kurang lebih begitu kali ya Pak ya. Iya. Kita saling share aja nanti. Iya, terima kasih ya Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih admin. Iya. Terima kasih banyak Pak Variansyah atas pertanyaannya dan juga Kak Monika yang sudah menjawab pertanyaannya tadi. Baik, sebelum kita tutup acara webinar series volume keempat ini, kita akan melakukan sesi foto bersama Bapak dan Ibu sekalian. Boleh untuk dibuka dulu masing-masing kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Jika sempat, boleh menggunakan virtual background yang sudah disebarkan di grup. Baik, akan kami tunggu Bapak Ibu sekalian untuk membuka kameranya masing-masing. Ini keren banget loh hari ini webinar series kita. Waduh, ternyata Bapak Ibu guru banyak yang lagi bertugas ya, Monika. Baik, sesi fotonya akan kita mulai Bapak dan Ibu. Saya hitung 1 sampai dengan 3, 2 kali sesi ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Oh, ada yang belum siap. Baik, saya ulangi. 1, 2, 3.
Oke, satu kali lagi Bapak Ibu sekalian. Saya hitung 1 sampai dengan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Terima banyak kasih Bapak dan semuanya. Ibu. Sehat Terima kasih banyak juga Kak Monica. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Bu, Bapak Ya, Ibu. terima kasih Bapak. Izin Baik live Bapak dan Ibu ya. sekalian, webinar series volume keempat sudah selesai kita laksanakan. Sehat selalu, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya Halwa sebagai MC pada pagi hari ini. Mohon pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa, sehat-sehat. Amin. Piye? Lho kok iya kaya yang buendang iya ganti buendang ya karena saiki tak pateni.